Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kegiatan modul Nusantara kali ini kita akan mengenal kaulinan barudak baheula. Kaulinan itu artinya permainan, barudak itu artinya anak-anak, baheula itu artinya zaman dulu. Sempat berpikir saya dulu melihat permainan anak-anak itu untuk apa sih sebenarnya ada permainan kayak gitu. Walaupun ketika kita kecil kita menikmati gitu, karena ketika kecil kan nggak banyak berpikir ya, kita yang penting main-main, yang penting senang gitu. Tetapi ketika beranjak agak sedikit dewasa sekitar SMA, dipikir-pikir itu untuk apa sih permainan yang zaman dulu itu. Nah, terjawabnya adalah melihat situasi saat ini, begitu banyak permainan yang dengan teknologi, tentunya itu pasti permainan tersebut banyak manfaatnya. Tetapi di samping banyak manfaat, tentunya juga ada madorotnya. Salah satunya adalah permainan yang saat ini cenderung ke arah individualis. Meskipun permainannya bergrup, tetapi grupnya hanya di dunia maya. Ketika di permainan itu di grup dunia maya, tentu ada nilai-nilai yang memang tidak bisa tersampaikan seperti permainan yang memang di dunia nyata. Nah, oleh karenanya kita akan melihat kembali, kita akan mengenal kembali permainan yang zaman dulu dan beberapa manfaatnya. Let's check. 1. Boy-boyan. Boy-boyan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, khususnya di daerah Sunda. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Tentu saja bukan dikhususkan untuk anak laki-laki, anak perempuan juga bisa bermain boy-boyan. Permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Misalnya di daerah Pati, Jawa Tengah, permainan ini dikenal dengan nama geprek kempung. Di daerah Sunda ada yang menyebutnya boy-boyan, ada juga yang menyebutnya bebencaran. Alat yang digunakan: 1. Pecahan genteng atau gerabah. 2. Bola plastik, bola tenis, atau buat sendiri bolanya dari kumpulan kertas yang dibungkus kantong kresek dan diikat dengan karet. Intinya, tidak terbuat dari barang-barang yang bisa menyakiti orang lain, seperti batu bata, fondasi, atau bola yang terbuat dari dendam dan amarah. Tempat permainan. Dalam permainan boy-boyan ini biasanya dilakukan di tempat yang luas, seluas hati yang ikhlas menerima dirinya bersama orang lain. Waduh, ya pokoknya tempat yang luas. Misalnya halaman rumah, halaman sekolah, atau lapangan. Umur dan jumlah pemain. Sebenarnya bebas sih, tapi biasanya permainan boy-boyan ini dimainkan oleh anak-anak yang berusia antara 6 sampai 15 tahun. Tetapi tidak ada larangan juga bagi orang dewasa untuk memainkannya. Namun, walaupun bisa dimainkan orang dewasa, tapi tidak dianjurkan untuk dimainkan oleh orang dengan rentang usia 60 sampai 80 tahun karena bisa menyebabkan encok, sakit pinggang, dan patah tulang. Cang-kacang panjang anu pondok kucing. Sekali lagi ya, 2, 3. Cang-kacang panjang anu panjang kucing. Ya. Hayo mana kudu bisa, yang penting mah menang. Dua. Orai-orayan. Orai-orayan merupakan salah satu permainan yang secara umum banyak ditemukan di daerah Jawa Barat.
Permainan ini telah ada sejak dahulu, meski tidak diketahui mulai kapan menjadi salah satu permainan tradisional. Permainan ini sangat mudah dan meriah untuk dilaksanakan karena tidak ada bahan yang diperlukan selain sebidang tanah yang cukup luas agar anak-anak leluasa membentuk barisan yang seperti orai. Bagian depan diartikan sebagai kepala dan bagian tengah serta belakang diartikan sebagai bagian tubuh dan ekor. Mereka membentuk barisan satu kolom dengan saling menumpu kedua tangan pada pundak teman di depannya. Sambil berjalan, mereka menyanyikan kawih atau lagu yang biasa dinyanyikan. Nah, gimana nih lagunya? Yuk simak video yang satu ini. Bulan bentang. Bulan. Bentang. Bulan. Orai-oraian luar leor kasawah, tong kasawah parena keur sedeng bekah. Orai-oraian luar leor kaleuwi, tong kaleuwi di leuwih loba nu mandi. Orai-oraian orai naon orai bungka-bungka naon bungka leuwih-leuwih naon leuwih dipan-dipan naon dipan deuri blos. Win, meni bulan, meni bentang. Bentang. Si Win mah. Orai-oraian merupakan salah satu permainan tradisional Sunda. Kalau di Tatar Sunda biasanya permainan ini dilakukan oleh anak-anak pada sore hari. Tujuannya ya untuk melatih kerjasama dan membiasakan mereka bahwa hidup itu harus berusaha. Mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya menang, gitu ya. Dengan adanya permainan tradisional seperti ini, anak-anak beralih dari permainan yang ke teknologi seperti memainkan gadget, mereka bisa melakukan permainan tradisional. Dengan permainan tradisional ini, mereka pun bisa bergerak gitu ya, bisa bergerak lebih dinamis gitu daripada hanya menggerakkan tangan. Jadi permainan tradisional orai-oraian salah satunya gitu ya perlu tetap dilestarikan oleh kita sebagai warga Sunda gitu. Begitupun mungkin orang dari wilayah lain bisa mengikuti salah satu permainan ini. Ini banyak manfaatnya karena anak-anak bisa dididik untuk ayo sama-sama bekerja sama, juga bagaimana mereka untuk tetap menjaga ya saling silaturahmi dengan teman-temannya sehabis mereka melakukan aktivitas belajar di siang hari atau di pagi hari. 3. Congklak. Congklak adalah permainan yang menggunakan papan kayu atau plastik yang panjangnya kurang lebih 40 cm, memiliki lebar kurang lebih 15 cm, yang permukaan papannya memiliki beberapa cekungan atau lombang. Setiap cekungan akan diisi oleh kuwuk, siki salak, siki asem, atau batu letik. Jumlah cekungan dalam papan ada 7 sejajar. Di depan cekungan juga ada 7 dan 2 cekungan besar lagi di sisi kanan dan kiri pemain. Cekungan tadi akan diisi oleh siki asem atau siki congklak yang sudah disediakan. Setiap cekungan akan diisi oleh 7 siki. Hanya cekungan yang paling besar yang tidak diisi dan hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Sesudah cekungan kecil tadi terisi, pemain pertama akan mulai mengambil siki dan meratakannya ke seluruh lubang yang lain sampai habis. Ketika tepat di lubang yang besar, poin untuk pemain yang letaknya di sebelah kiri juga diisi. Disebut gagal ketika siki yang terakhir pemain tempatnya bertepatan dengan cekungan yang kosong.
Kalau di cekungan lawan disebut dengan istilah nembak. Maka siki yang berada di pihak lawan akan dibawa menjadi hak milik si pemain. Seperti itu terus sampai ada salah satu yang kalah dan yang menang. Hikmahnya adalah bahwa dalam permainan pun kadang ada yang kalah dan ada yang menang. Maka hidup bukanlah sebuah pertandingan, hanya sebuah permainan. Jadi kalau kita suatu saat kalah, jangan bersedih, karena ini hanya sebuah permainan. Tapi ketika suatu saat kita dalam posisi menang, juga jangan terlalu bangga, karena ini kan cuma permainan. 4. Sapintrong. Sapintrong merupakan salah satu kaulinan barudak lembur juga yang berasal dari daerah Jawa Barat. Permainan ini biasanya menggunakan ronceaan tali yang terbuat dari karet gelang. Selain membutuhkan strategi maupun kekuatan fisik, para pemain pun dituntut untuk berlaku jujur dan sportif. Permainan diawali dengan menentukan 2 orang yang akan menjaga kedua ujung tali atau karet. Setelah menentukan siapa yang memegang karet dan urutan pemainnya, pemain sapintrong pun dilakukan dengan diawali lompatan biasa. Mulai dari awal memasuki putaran karet hingga cara melompat harus sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Kesepakatan aturan yang dilakukan antar pemain adalah jumlah lompatan dalam putaran karet yang harus dilakukan setiap pemain. Selain itu, kesepakatan yang dilakukan adalah kecepatan karet yang diputar oleh 2 pemain tadi. Tidak hanya seorang diri, lompatan juga bisa dilakukan oleh 2-3 pemain. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Backland. Permainan ini membutuhkan kewuk dan juga bola yang terbuat dari karet. Bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Jumlah kewuk bisa 10-12 biji. Mau berapapun bisa, asal bisa terambil oleh 1 tangan. Pemainnya biasanya andeprok di lantai, memutar membentuk lingkaran. Cara memainkannya, bola dilempar, lalu kewuknya ditabur di lantai. Tahap ke-1, kewuk akan diambil satu-satu. Apabila bolanya memantul lebih dari 1 kali, maka dianggap gagal. Bisa juga kewuknya dibalik. Seperti itu terus. Kesepakatan sesuai dengan aturan permainan dan biasanya berbeda-beda. Manfaat dari permainan ini akan melatih koordinasi visual motorik, melatih konsentrasi dan fokus saat kita sedang bermain. Ini adalah salah satu permainan kaulinan barudak Baheula atau permainan anak-anak yang dulu gitu ya. Jadi namanya ada yang backpass, ada yang backland. Cara mainnya seperti ini bisa dilihat. Jadi bolanya dilempar sambil menunggu itu segera membukakan ini. Ini namanya coba dilihat ini apa? Kewuk ini berasal dari laut ya. Mungkin tengah kerang ya atau apa ya mungkin. Nah, di laut banyak nih yang kayak gitu bisa. Terus nanti ini mainnya dibuka-buka ya? Iya. Dibuka terus kalau gagalnya gimana? Kalau salahnya misalnya? Kalau salahnya tuh misalkan ya ini tuh mau 5, mau 6, mau 7 atau mau 10 misalkan. Tapi susah ngambilnya tuh gitu tuh. Nanti ininya jatuh. Dan ini harus diambil ya. Berarti yang jago main gini keterampilannya tangannya harus gede. Iya. Tangannya harus gede. Jadi biar ngambilnya langsung gitu. Iya. Harus lincah, Pak. Dibuka satu-satu gitu Ya, ya. kalau nggak kebuka berarti dia kalah. Kalau nggak bukan kalah. Nanti ini giliran kan? Iya, Pak. Mereka nunggu giliran jadi dia. Ngambilnya semua atau satu-satu? Tergantung. Iya, bakar. Sip. Asik nggak main ini sih? Asik, Pak. Sampai lupa waktu, Pak. Tapi jangan sampai lupa mantan ya. Iya. Oke gitu aja ya. Keren. Baik, Pak. Diteruskan.